Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas sedikit kisah perjalanan hidup Nabi Syed setelah memerangi Qabil hingga beliau wafat. Kisah Qabil dan Habil barangkali menjadi cerita anak-anak Nabi Adam yang paling banyak kita dengar. Lalu bagaimana dengan kisah anak-anak Nabi Adam yang lain? Misalnya tentang Nabi Syed, anak Nabi Adam alaihissalam yang menjadi pelipur lara setelah meninggalnya Habil. Menjelang akhir hayatnya, Nabi Adam alaihissalam memberikan wasiat kepada Nabi Syed yang kemudian juga menjadi seorang nabi. Kisah tentang Nabi Syed alaihissalam terdapat di Qasas Al-Anbiya, bahwa ia menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang dalam 50 suhuf. Sebelum wafat, Nabi Adam alaihissalam sempat memberikan wasiat dan pesan khusus kepadanya terkait perannya sebagai penerus kenabian. Dikisahkan, Nabi Syed yang menerima perintah memerangi Qabil. Berangkatlah beliau dan peperangan pun terjadi saat ia berperang melawan Qabil. Itulah peperangan pertama di muka bumi antara anak-anak Nabi Adam. Dalam perang itu Qabil menjadi tawanan. "Wahai Syed, jagalah persaudaraan di antara kita," kata Qabil ketika menjadi tawanan. "Mengapa engkau sendiri tidak menjaganya? Engkau telah membunuh saudaramu Habil," jawab Nabi Syed. Seketika kedua tangan dibelenggu ke atas pundak, ditahan di tempat yang sangat panas hingga meninggal dunia. Mengetahui Qabil meninggal, anak-anak keturunan Qabil ingin menguburnya. Lalu muncullah iblis yang memperdayai. Iblis muncul dalam wajah malaikat dan berkata pada anak-anak Qabil, "Jangan dikubur di dalam bumi." Iblis yang berwajah malaikat membawa 2 buah batu hablur dengan memberi lubang di tengahnya. Iblis pun memerintah mereka untuk memasukkan Qabil ke ruang di antara kedua batu hablur itu, memberinya pakaian paling indah lalu meminyaki dengan ramuan tertentu agar Qabil tidak mengering. Tidak hanya itu, iblis juga menyuruh anak-anak Qabil menyimpan di rumah, ditempatkan di atas kursi emas. Kemudian bagi siapapun yang masuk ke situ, diminta bersujud padanya 3 kali. Bahkan iblis memberi perintah membuat upacara tiap tahun dan berkumpul di sekelilingnya. Sementara itu, Nabi Syed selesai tunaikan tugasnya untuk memerangi Qabil. Ia pun pergi ke negerinya kemudian menetap menjadi juru pemutus yang adil di antara manusia. Berdasarkan riwayat dari Wahab bin Munabbih, istri Nabi Adam alaihissalam, yaitu Siti Hawa, meninggal di zaman anaknya Nabi Syed alaihissalam. Ia tidak hidup lama setelah Nabi Adam alaihissalam meninggal, yaitu 1 tahun setelahnya, dan meninggal pada hari Jumat di waktu yang sama dengan hari ketika dia diciptakan. Siti Hawa dimakamkan dekat dengan makam Nabi Adam alaihissalam. Setelah kepergian mereka, Allah menurunkan 50 suhuf kepada Nabi Syed alaihissalam. Dialah orang pertama yang mengeluarkan kata-kata hikmah, melakukan transaksi emas dan perak, memperkenalkan jual beli, membuat timbangan dan takaran, serta menjadi orang pertama yang melakukan penggalian barang tambang dari dalam bumi. Nabi Syed alaihissalam diberi keturunan seorang putra yang bernama Anusi. Cahaya dalam kening Nabi Syed alaihissalam yang merupakan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berpindah kepadanya dari Nabi Adam alaihissalam. Setelah Anusi lahir, cahaya itu berpindah ke keningnya. Itulah salah satu pertanda bahwa ajalnya sudah dekat. Ia pun menyadari rambut-rambutnya mulai memutih. Dan pada tahun itu Nabi Syed alaihissalam meninggal dunia dalam usia 900 tahun. Setelah Nabi Syed alaihissalam wafat, kedudukannya digantikan oleh anaknya Anusi. Tabuh, tali, suhuf, dan cincin Nabi Syed sebelumnya ia tinggalkan diserahkan kepada Anusi. Anusi kemudian menikah dengan seorang wanita yang memberinya keturunan. Salah satu anak cucu keturunan Anusi bernama Ukhnuk, yang juga memiliki perilaku baik dan luhur. Dan kelak Ukhnuk inilah yang mewarisi cahaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadi penerus wasilah kenabian, lebih dikenal dengan Nabi Idris alaihissalam. Demikianlah perjalanan kisah anak Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa yang paling mereka sayangi, yaitu Nabi Syed alaihissalam.
Nabi Syed nabi yang menerima suhuf paling banyak dari Allah SWT. Dan dari keturunan Nabi Syed inilah yang menjadi pewaris wasilah kenabian umat manusia di muka bumi ini. Nabi Syed alaihissalam merupakan nabi yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan berada di luar 25 nabi dan rasul yang wajib diketahui dan diimani. Al-Quran sendiri sesungguhnya mengisahkan tentang nabi lebih dari 25 orang. Tetapi meski kisahnya disebutkan, namanya tidak disebutkan dengan tegas. Misalnya Nabi Khidir alaihissalam yang memiliki kisah cukup panjang dalam Al-Quran, tetapi tidak satupun ayat Al-Quran yang secara jelas menyebutkan namanya. Sebagaimana Allah katakan dalam firman-Nya, "Dan sesungguhnya telah kami utus beberapa orang rasul sebelum kamu. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antara mereka ada yang tidak kami ceritakan kepadamu." Yang pasti Nabi Syed alaihissalam adalah nabi yang mulia dan telah diberikan suhuf oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai petunjuk dalam menjalani kehidupannya. Dan dari beliaulah umat manusia dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebar di muka bumi ini. Semoga kisah Nabi Syed ini bisa melengkapi sekaligus menambah wawasan kita tentang silsilah kenabian, dari awal mula Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi penutup Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semua bisa senantiasa mengambil hikmah dari kisah ini. Dan mudah-mudahan kisah singkat ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.